Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Apita, mahasiswa PPG PGSD Universitas Sarjana Wiyata tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modifikasi rencana pembelajaran dari modul ajar yang pernah saya. Berikut merupakan deskripsi modul ajar yang telah saya buat. Modul ajar ini digunakan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk fase di kelas 4A dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Modul pembelajaran yang saya gunakan yaitu Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan saintifik dan juga CRT dengan metode pembelajaran yakni ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan juga presentasi. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu Student Center Learning. Berikut disajikan kompetensi awal dan juga profil pelajar Pancasila yang saya gunakan dalam modul pembelajaran. Untuk kompetensi awal sendiri, yakni peserta didik dapat memaknai kosakata dari sebuah teks yang dibaca. Kedua, peserta didik dapat mengenal teks deskripsi, dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menceritakan pengalaman dalam bentuk teks deskripsi. Sarana dan prasarana yang saya gunakan dalam modul pembelajaran ini, yang pertama adalah media. Medianya yang saya gunakan adalah papan pohon inspirasi dan juga PowerPoint. Untuk alat dan bahan yaitu ada spidol, papan tulis, smart TV, kertas, dan juga LKPD. Untuk sumber belajar yaitu yang saya gunakan adalah buku pelajaran Spekta dan juga bahan ajar yang saya buat. Target peserta didiknya, yang pertama peserta didik dengan hambatan belajar, yang kedua peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam merencanakan dan memahami materi ajar, dan yang ketiga adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi. Sebelum memasuki kegiatan inti, terlebih dahulu pendidik atau guru akan mempertanyakan pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang teks deskripsi, kemudian siapa yang tahu tentang Candi Prambanan, dan yang terakhir adalah coba deskripsikan secara sederhana tentang Candi Prambanan. Berikut disajikan kegiatan pembelajaran pada modul ajar yang telah saya buat. Kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah inti, di mana menggunakan sintak model pembelajaran PPL. Yang pertama adalah tahap orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan tahap yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, berikut adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan menampilkan tujuan pembelajaran, yakni yang pertama peserta didik dapat menyusun langkah-langkah pembuatan teks deskripsi dengan benar, yang kedua peserta didik dapat membuat teks deskripsi dengan benar. Kemudian peserta didik diberikan lembar kerja untuk menuliskan teks deskripsi berdasarkan tema yang telah mereka. Berikut merupakan gambaran dari hasil karya peserta didik setelah dilakukan kegiatan pembelajaran menggunakan media papan pohon inspirasi. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, peserta didik diberikan pendekatan diferensiasi konten berupa tema yang berbeda untuk mengerjakan teks deskripsi. Pada kelompok pertama, mereka akan mengerjakan teks deskripsi yang menceritakan tentang Candi Prambanan. Kelompok kedua akan menceritakan Ledok Sandi. Kelompok ketiga yaitu Museum Sono Budoyo. Kelompok keempat Museum TNI AD Dharma Wiratama. Dan kelompok terakhir yaitu mendeskripsikan tentang Keraton Yogyakarta. Selanjutnya yakni analisis kekurangan modul berdasarkan beberapa saran dari teman dan juga guru kami. Yang pertama adalah penulisan capaian per elemen terlalu luas dan kurang spesifik. Seharusnya cukup ditulis capaian pembelajaran pada elemen menulis saja dan juga presentasi. Selanjutnya, pada modul ajar yang saya buat, asesmen yang digunakan yaitu asesmen awal atau diagnostik, formatif, dan juga sumatif, tetapi yang dilaksanakan hanya asesmen formatif. Pada langkah-langkah pembelajaran, tidak ada pelaksanaan asesmen sumatif untuk mengukur pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah perbaikan modul yang telah saya buat atau modifikasi dari modul ajar yang telah saya buat. Yang pertama adalah penyederhanaan capaian per elemen sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, pada perbaikan kali ini saya hanya menggunakan 2 capaian per elemen, yakni berbicara dan mempresentasikan serta menulis. Karena pada pembelajaran yang saya lakukan hanya memuat berbicara dan mempresentasikan hasil karya mereka dan juga menulis teks deskripsi.
Selanjutnya, pada instrumen asesmen formatif yaitu LKPD belum dilengkapi dengan kisi-kisi dengan kunci jawabannya. Selanjutnya, pada bagian penyusunan asesmen, jenis yang saya gunakan yaitu asesmen formatif, yaitu asesmen awal, non-kognitif, dan juga asesmen formatif LKPD dan soal evaluasi. Sementara asesmen sumatif tidak dicantumkan karena materi yang diajarkan belum memenuhi satu bab pembelajaran. Berikut saya kemudian memodifikasi dengan menambahkan instrumen asesmen awal non-kognitif. Ini digunakan untuk memetakan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar. Selanjutnya, ditampilkan hasil analisis dan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan asesmen awal, yakni diperoleh kesimpulan bahwasanya mayoritas peserta didik kelas 4A memiliki gaya belajar visual dan juga kinestetik. Di sini visual terdiri dari 9 peserta didik dan juga kinestetik terdiri dari 6 peserta didik. Selanjutnya, saya memodifikasi modul ajar dengan melengkapi asesmen formatif LKPD dengan kisi-kisi serta kunci jawaban. Di sini kisi-kisi yang saya gunakan yaitu disajikan gambar tentang tempat wisata di daerah Yogyakarta melalui pohon inspirasi. Peserta didik dapat membuat teks deskripsi dengan benar. Kemudian dilengkapi dengan alternatif jawaban. Berikut merupakan cuplikan dari kegiatan presentasi peserta didik mengenai teks deskripsi melalui media pohon inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.